Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hana Maria Sibuea Sarjana Pendidikan, Wenti Febriana Sarjana Pendidikan Guru, dan Davitra Sarjana Pendidikan, peserta Latsar CPNS Golongan 3 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 31 Kelompok 4. Kami di sini akan memaparkan analisis isu global proxy war. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia, salah satunya adalah perang proxy atau proxy war. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk bidang lainnya. Hal inilah yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Salah satu bentuk proxy war adalah beredarnya berita hoax. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius atau dipolitis. Analisis isu kontemporer dengan metode pentahelix. Nomor 1. Isu kontemporer, ujaran kebencian kepada pemerintah. Government, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang tegas. Academics, masih kurangnya peran akademik dalam menampi isu-isu negatif yang terjadi di media massa. Bisnis, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah banyak yang tidak pro terhadap para pengusaha swasta. Community, adanya lembaga masyarakat yang mengambil keuntungan ketika terjadi isu ujaran kebencian. Media, masih banyak media yang turut menyebar berita hoax. 2. Isu kontemporer penyebaran hoax tentang COVID-19. Government, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum merata dan banyak yang salah sasaran. Akademik, kurangnya pengetahuan umum masyarakat tentang COVID-19 yang beredar. Bisnis, berita yang menyebar menjadi konsumsi publik yang dimanfaatkan dalam bisnis. Community, adanya lembaga masyarakat yang mengambil keuntungan padahal belum terbukti kebenarannya. Media, masih banyak penyebaran berita hoax yang dapat mempengaruhi masyarakat. 3. Isu kontemporer, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap peristiwa radikalisme dan terorisme di Indonesia. Government, adanya opini bahwa peristiwa yang terjadi diciptakan oleh pemerintah sendiri guna mengalihkan isu yang ada. Akademik, tidak adanya batasan dalam lingkup akademik pada kegiatan radikalisme dan terorisme. Bisnis, masih banyak pengusaha yang mengambil alih keuntungan dari peristiwa yang terjadi. Community, tumbuhnya pandangan masyarakat terhadap kegiatan radikalisme dan terorisme. Media, kurangnya pengawasan terhadap pencegahan pemberitaan dan postingan di media sosial yang berkaitan dengan tindakan radikalisme dan terorisme sebagai bahan keuntungan bagi mereka. Selanjutnya, analisis isu kontemporer dengan metode USG. Di sini yang memiliki skor tertinggi yakni penyebaran hoax, konspirasi penyebaran COVID-19 di masyarakat dengan skor 14. Berikut ini adalah analisis isu dengan metode Fishbone dengan tema penyebaran hoax konspirasi COVID-19 pada masyarakat. Yang pertama, biaya atau money-nya. Di sini penyebar hoax mendapatkan bayaran. Kemudian yang kedua, mengakses dan menyebarkan hoax itu tidak memerlukan biaya. Kemudian metodenya, yang pertama mudah untuk disebarkan, kemudian mudah diakses oleh banyak orang. Selanjutnya ada atau orang-orang. Masyarakat kita ini banyak yang tidak berpikir secara kritis, kemudian mudah percaya dengan berita-berita viral tanpa menggali terlebih dahulu akar permasalahan
masalahnya. Kemudian mesinnya atau pencipta berita hoax tersebut adanya buzzer, kemudian beragam jenis media pemberitaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian lingkungannya atau environment, banyaknya perkumpulan media sosial sehingga penyebaran berita hoax ini begitu cepat tersebar. Berikut adalah tabel analisis SWOT. Komponen yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama adanya undang-undang ITE pada pelaku penyebar hoax. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyebaran hoax. Yang ketiga, pembatasan informasi pada situs atau web yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, menyediakan website layanan pengaduan tentang konten atau berita hoax. Adapun untuk komponen weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama adalah mudahnya terprovokasi, kemudian kemudahan berbagi informasi, tidak mencari kebenaran informasi, serta kurangnya minat membaca. Pada komponen opportunity atau kesempatan, yang pertama, masyarakat mengetahui akan bahaya hoax. Yang kedua, meningkatnya rasa persatuan untuk melawan pemecah belah. Yang ketiga, memperbaiki regulasi pemberantasan hoax. Pada komponen threat atau ancaman, yaitu yang pertama, adanya pihak-pihak yang akan mengambil kesempatan. Yang kedua, banyaknya pemecah belah persatuan. Berikut ini adalah tabel alternatif penyelesaian. Adapun alternatif penyelesaian, yang pertama adalah tindakan tegas terhadap penyebar hoax. Adapun tahapan-tahapannya adalah yang pertama, memberikan edukasi penggunaan media sosial kepada masyarakat, meningkatkan minat literasi digital pengguna media sosial, menyediakan website pengaduan konten hoax, kerjasama dengan patroli cyber, dan kerjasama penanganan tindak pidana cyber. Adapun hasil yang diharapkan adalah yang pertama, memiliki rasa persatuan untuk melawan hoax, kemudian memperbaiki regulasi pemberantasan hoax. Adapun pihak-pihak yang ikut terkait adalah pemerintah dan masyarakat. Untuk alternatif yang kedua yaitu menggunakan media sosial dengan bijak dan cerdas. Adapun tahapan-tahapan alternatifnya adalah yang pertama, masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif menjadi pemutus rantai hoax. Yang kedua, membangun dan mengembangkan literasi digital kepada pengguna media sosial. Adapun hasil yang diharapkan adalah adanya pengelolaan informasi disertai dengan kemampuan untuk mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi agar tidak terjebak kepada berita hoax. Adapun pihak yang terkait adalah masyarakat. Sekianlah persentase kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video kami ini bermanfaat. Terima kasih.